Hai hai hai, halo teman-teman semua. Kembali lagi dengan aku Yimsa Fitri. Hari ini kita akan belajar materi tentang hematologi analyzer dan LED otomatis. Harap disimak ya teman-teman. Pembahasan pertama kita akan membahas tentang hematologi analyzer. Kira-kira apa sih hematologi analyzer itu? Jadi, hematologizer adalah alat yang digunakan untuk memeriksa darah lengkap dengan cara menghitung dan mengukur sel darah secara otomatis berdasarkan impedansi aliran listrik atau batas cahaya terhadap sel-sel yang dilewatkan. Lalu, prinsipnya berdasarkan spesifikasi ukuran sel yang melewati filter dengan memakai tegangan listrik untuk sekali pembacaan bisa diperiksa sekaligus beberapa parameter seperti pemeriksaan Hb, leukosit, trombosit, eritrosit, MCH, dan pemeriksaan lainnya. Nah, prosedur kerjanya yang pertama, kabel infonet harus dihubungkan ke stop kontak. Lalu, pastikan selang sudah dihubungkan pada tempat pembuangan. Setelah itu, dinyalakan alat hematologi analyzer dengan menekan tombol on yang berada di belakang alat. Setelah itu, alat dibiarkan selama 10 menit untuk warming up. Setelah proses warming up, dilakukan pencucian dengan cara klik tombol menu, lalu servis, lalu menu mains apps, enter, SI cleaner, cleaning, dan enter. Setelah itu dilakukan proses kontrol. Setelah itu dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan sampel darah EDTA. Kemudian sampel darah tersebut dihisap oleh alat melalui pipa kecil, tekan tombol di belakangnya. Hasil kontrol akan keluar pada layar display. Setelah proses kontrol selesai, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan sampel darah menggunakan alat hematologi analyzer. Dipastikan sampel yang digunakan tidak persis. Kemudian diisi identitas pasien dengan tekan tombol menu, count, tekan F1, isi identitas pasien, lalu tekan tombol yes. Lalu kita lakukan pemeriksaan dengan memasukkan tabung sampel ke dalam pipa alat. Kemudian tekan on, kemudian tekan print untuk mengeluarkan hasil pemeriksaan. Setelah selesai menggunakan alat hematologi analyzer, dilakukan pencucian kembali. Setelah semua proses selesai, dipastikan alat mati melalui proses shutdown. Setelah itu, tekan tombol power yang ada di belakang alat. Lalu selanjutnya ada bagian-bagian depan dari alat hematologi analyzer. Teman-teman bisa baca dan lihat sendiri ya. Lalu di sini juga ada bagian-bagian dalam dari alat hematologi analyzer. Lalu ada bagian belakang juga dari alat hematologi analyzer. Lalu selanjutnya ada pemeliharaan alat nih. Pertama, suhu ruangan. Yang kedua, lakukan kontrol secara berkala. Selalu cek reagen. Lalu sampel jangan sampai aglutinasi. Gunakan sampel darah yang sudah ditambahkan antikoagulan. Pastikan tidak ada darah yang menggumpal karena akan merusak hasil jika terhisap. Lalu alat hematologi analyzer ini juga perlu dikalibrasi ya teman-teman, minimal 6 bulan sekali dengan cara mengoreksi nilai hasil QC apakah sudah sesuai dengan hasil verifikasi kalibrasi yang dilakukan sebelum QC. Lalu ada perawatan preventif besar atau penggantian bagian-bagian penting yang mungkin mempengaruhi kinerja tes atau alat, termasuk ketika lab mengirimkan tes sistem kepada produsen untuk perbaikan. Lab harus memverifikasi kalibrasi dari sistem tes sebelum melanjutkan pengujian pasien dan pelaporan hasil. Lalu troubleshooting, biasanya karena salah cara sampling dan pemilihan spesimen, salah penyimpanan spesimen dan waktu pemeriksaan ditunda terlalu lama. Lalu kesalahan tidak mengocok sampel secara homogen, kalibrasi dan kontrol tidak benar, alat atau reagen rusak, hasil tidak normal tanpa ada peringatan, lalu homogenisasi dan volumenya kurang. Selanjutnya ada pembacaan data hasil. Alat ini secara otomatis menyimpan hasil analisis, totalnya 10.000 hasil dapat disimpan. Alat ini dapat menelusuri semua hasil sampel yang disimpan secara umum atau mencari hasil sampel tertentu. Untuk menelusuri semua hasil sampel, terdapat dua mode. Yang pertama, mode histogram dan mode table.
Setiap alat pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk hematologi analyzer ini, kelebihannya efisiensi waktu, sampel yang dibutuhkan lebih banyak membutuhkan sampel darah dan ketepatan hasilnya. Kekurangannya itu tidak dapat menghitung sel abnormal dan perawatannya yang cukup sulit. Lalu selanjutnya ada LED otomatis. Untuk mengetahui apa sih LED otomatis, yuk lanjut disimak teman-teman. LED otomatis atau laju endap darah adalah penganalisis tingkat sedimentasi otomatis yang melaporkan laju sedimentasi dalam mikrometer per jam. Ini adalah hasil kuantitatif yang tidak spesifik. Pengujian dilakukan dengan menggunakan sampel darah RTA. Instrumen ini juga dapat digunakan di laboratorium yang berwenang untuk melakukan tes yang diklasifikasikan sebagai laboratory kompleks di bawah kategori ETSLIA atas perintah dokter untuk membantu menilai status kesehatan umum pasien. Lalu prinsipnya pemeriksaan LED yaitu pengendapan, di mana proses pengendapan partikel padat atau eritrosit ke dasar tabung dalam suatu cairan darah atau plasma. Darah ditambahkan antikoagulan disimpan pada standar atau suhu ruang, maka akan mengendap. Semakin banyak sel eritrosit yang mengendap, maka semakin tinggi nilai LED-nya. Lalu untuk bagian-bagian dari alatnya, ada bagian depan dan bagian belakang. Bisa dibaca sendiri ya teman-teman. Lalu prosedur kerja yang pertama, pastikan alat terhubung ke sumber listrik. Tekan saklar yang ada di belakang alat dan tunggu hingga alat hidup. Letakkan darah pada tabung vakum dan beri kode pasien sebagai identitas pasien. Kemudian, atur dan letakkan tabung yang berisi sampel pada rak sampel yang tersedia sesuai dengan ukuran tabung. Pastikan posisi label pada sampel tidak salah arah ataupun terhalang. Lalu tekan nomor 1, kemudian buka pintu sampel dan masukkan rak sampel yang sudah disiapkan. Tutup pintu sampel dan tekan start. Setiap sampel dianalisa setiap 24 detik dan juga selesai, alat akan memberikan tanda berupa bunyi buzzer. Lalu tekan enter, maka alat akan mengakhiri proses analisa. Setelah selesai analisa, matikan alat dengan menyimpan 3 buah tabung yang berisi Aquades sebanyak 3 ml. Kelebihannya memiliki kapasitas 30 sampel, termostat pada suhu 18 derajat Celcius, sampel yang diperlukan 1,28 mili darah yang telah bercampur dengan antikoagulan EDTA dan terhubung dengan LIS. Kekurangannya, sampel lipamik atau hemolisis, hasil LED lebih dari 400 mm per jam, tidak bisa dibaca dan dilaporkan. Lalu temperatur ruang pengukuran harus berada dalam rentang suhu 15-32 derajat Celcius. Lalu pemeliharaan alatnya dengan cara hindari masuknya debu ke dalam hole tabung, lalu perlakukan tabung dengan hati-hati supaya tidak pecah dan retak.